Selamat datang dan kita jumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan berita-berita pilihan FC Barcelona. Dikabarkan bahwa Ultras Barcelona, The Boixers Noise, terdengar menyanyikan lagu-lagu tidak senonoh menjelang pertandingan Atletico Madrid. Sebelum laga dengan Atletico, kelompok ini menyanyikan dan menyerukan slogan-slogan yang menyinggung Presiden Laporta, yang mana seruan dan nyanyian itu berbunyi, "We love you," and diakhiri dengan "Laporta die." Lantas, mengapa ada kebencian seperti ini? Jika presiden sebelumnya, Jose Luis Nunes dan Joan Gaspar, mengizinkan mereka mengunjungi Stadion Camp Nou, maka hal ini tidak bagi Presiden Joan Laporta. So, ada apa dengan Boixers Noise? Ultras Barcelona, The Boixers Noise adalah sekelompok penggemar radikal terlarang di Camp Nou. Mereka dikenal karena sikap fasis mereka. Selama pertandingan, mereka bahkan menampilkan simbol Nazi dan meneriakkan moto anti-Yahudi. Kelompok ini sering membuat keonaran baik di luar maupun di dalam lapangan pertandingan, sehingga Laporta tidak mendukung dan melarang kelompok ini untuk masuk ke dalam lapangan jika ada pertandingan. Berita selanjutnya, Messi masih di atas Lewandowski, semakin dekat peringkat kekuatan Ballon d'Or. Tahun 2020-2021 telah menjadi tantangan bagi semua orang, mulai dari pemain, staf klub, pelatih, hingga para penggemar. Semuanya bergulat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Seiring berjalannya waktu, perjalanan karir sepak bola di akhir musim, setiap mata tertuju pada siapa yang akan memenangkan Ballon d'Or. Di antara para calon, sangat menarik disorot bahwa Lionel Messi masih difavoritkan menjadi juara. Namun ia gagal menambahkan jumlah golnya saat Barcelona bermain imbang 0-0 dengan Atletico Madrid. Bahkan Cristiano Ronaldo tidak bisa mencetak gol, apalagi Juventus kalah dari AC Milan. Sementara itu, peluang Robert Lewandowski meningkat setelah striker Polandia itu mencetak 3 gol dalam pertandingan Borussia Mönchengladbach. Namun dia masih di belakang Kylian Mbappe yang bisa memperjuangkan trofi Euro 2020 bersama Prancis. Berita selanjutnya, Koeman menjelaskan mengapa dia tidak menempatkan Puig dan Araujo di starting 11. Di tengah badai kritik bahwa Koeman tidak menempatkan Puig di starting 11, inilah penjelasannya. Kami memiliki tim di mana saya tidak membuat banyak perubahan. Itu tergantung pada pelatihan, keputusan teknis dan sistem permainan. Ada banyak hal yang mempengaruhi keputusan tentang berapa menit yang mereka miliki di lapangan. Yang kami mainkan haruslah yang terbaik, kata Ronald Koeman kepada media ketika ditanya tentang keengganannya memainkan Riqui Puig dan Miralem Pjanic. Bagaimana dengan Araujo? Ronald cedera sebentar dan sulit baginya untuk mencapai level fisiknya. Sekarang dia baik-baik saja. Dia bermain bagus di babak kedua melawan Atletico. Dia bisa bermain di berbagai posisi di pertahanan, tambah pelatih asal Belanda itu. Semua menunjukkan bahwa kita akan melihat Ronald Araujo kembali di starting 11 untuk pertandingan Levante. Adapun untuk Riqui Puig, sepertinya gelandang muda itu harus bersabar lagi. Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya. Koeman juga menjelaskan kondisi pemain saat ini. Kata Koeman, kami bermain dengan 2 pemain berusia 18 tahun dan 2 pemain lainnya berusia 20 tahun. Namun kami telah meningkat.
Kami bermain dengan 2 pemain berusia 18 tahun di lini tengah dan 2 pemain berusia 20 tahun di pertahanan. Anda harus mengingat semuanya dan tahu dari mana kami berasal. Kami telah memenangkan trofi dan kami meningkat. Ronald Koeman telah memberitahu media menjelang bentrokan Levante. Kami harus menyoroti sikap Araujo, Mingueza, Pedri, dan Ilaix. Di awal musim, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa keempat pemain ini akan memiliki begitu banyak menit dan begitu banyak pertandingan. Mereka telah mengambil peluang yang diberikan pelatih mereka. Koeman menambahkan, hari ini Barca adalah tim yang paling fokus pada masa depan mereka. Meski banyak pemain muda yang terlibat, pemain asal Belanda itu masih dikecam keras karena enggan menggunakan requipik. Berita selanjutnya, superkomputer menilai peluang Barca di La Liga jelang laga melawan Levante. Menurut algoritma komputer 538, ada kemungkinan 25% Barcelona memenangkan La Liga musim ini. Ada peluang yang jauh lebih besar bahwa Atletico Madrid memiliki 56%, sementara Real Madrid diharapkan finish di urutan ketiga dengan 19%. Algoritma tersebut juga mempertimbangkan Sevilla di antara para penantang gelar, yang mana mereka memiliki peluang kurang dari 1%. Berita selanjutnya, Barcelona hadapi pembantai raksasa. Mari kita bandingkan sisa jadwal La Liga. Matchday ke-35 telah berakhir dan hanya tinggal 3 pertandingan lagi hingga akhir musim. Mari kita lihat tabel La Liga dan sisa pertandingan tim. Barcelona memiliki 3 pertandingan tersisa, yaitu Levante sebagai pertandingan tandang yang akan diadakan pada tanggal 11 Mei waktu setempat. Barca kalah 3 dari 4 laga tandang terakhirnya melawan Levante, sedangkan Levante mengalahkan Atletico Madrid dan Real Madrid musim ini. Pertandingan selanjutnya Barcelona lawan Celta Vigo yang akan diadakan di Camp Nou pada tanggal 16 Mei waktu setempat. Celta baru saja mengalahkan finalis Liga Eropa, Villarreal. Sisi Vigo mencuri poin dari Barca dalam 7 dari 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Barca versus Eibar, pertandingan tandang diadakan pada 23 Mei waktu setempat. Sangat mungkin bahwa Eibar akan berjuang untuk bertahan hidup di hari pertandingan terakhir. Kemudian kita beralih ke Atletico Madrid. Atletico Madrid juga memiliki 3 pertandingan tersisa, yaitu Atletico Madrid versus Real Sociedad, pertandingan kandang dan akan dilakukan pada tanggal 12 Mei. Sisi Basque belum menjamin tempat di Liga Eropa. Kemudian Atletico Madrid versus Osasuna, yaitu pertandingan kandang dan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei. Atletico telah memenangkan semua dari 5 pertandingan terakhir mereka melawan Osasuna. Kemudian Atletico Madrid versus Real Valladolid, yaitu pertandingan tandang dan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei. Sama seperti Eibar, Valladolid kemungkinan akan berjuang untuk bertahan hidup di matchday terakhir musim ini. Mari kita lihat pada Real Madrid. Sama seperti Barcelona dan Atletico Madrid, Real Madrid juga memiliki 3 pertandingan sisa, yaitu Granada, yaitu sebagai pertandingan tandang dan akan dilaksanakan pada 13 Mei. Granada baru-baru ini mengalahkan Barcelona dan masih bisa bersaing untuk memperebutkan tempat di kompetisi Eropa. Kemudian Real Madrid versus Atletico Bilbao, yaitu pertandingan tandang dan dilaksanakan pada 16 Mei. Tim Basque masih dalam perebutan tempat di Conference League atau bahkan di Liga Eropa. Kemudian Real Madrid versus Villarreal sebagai pertandingan kandang dan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei. Pasukan Unai Emery sedang berusaha mengamankan tempat di kompetisi Eropa. Namun perlu disebutkan bahwa mereka akan menghadapi Real Madrid hanya 3 hari sebelum final Liga Eropa melawan Manchester United. Berita selanjutnya, 3 skenario harus terjadi bagi Barcelona untuk memenangkan gelar La Liga. Ada 3 hal yang harus terjadi jika Barca ingin merebut trofi La Liga. Yang pertama, Barca harus memenangkan 3 pertandingan tersisa. Sebagai informasi, jadwal Barca adalah Barca versus Levante, yaitu pertandingan tandang pada tanggal 11 Mei, Celta Vigo sebagai pertandingan rumah pada tanggal 16 Mei,
dan Eibar sebagai pertandingan tandang pada tanggal 23 Mei. Yang kedua, Atletico Madrid harus kalah satu pertandingan atau seri 2 pertandingan. Berikut jadwalnya. Atletico Madrid versus Real Sociedad, yaitu pertandingan kandang pada tanggal 12 Mei. Kemudian Atletico Madrid versus Osasuna, yaitu pertandingan rumah pada tanggal 16 Mei. Kemudian Atletico Madrid versus Valladolid, yaitu pertandingan tandang pada tanggal 23 Mei. Dan syarat yang terakhir adalah Real Madrid harus kehilangan setidaknya 11 poin. Berikut jadwalnya. Real Madrid versus Granada, yaitu pertandingan tandang tanggal 13 Mei. Real Madrid versus Atletico Bilbao, yaitu pertandingan tandang tanggal 16 Mei. Dan Real Madrid versus Villarreal, yaitu pertandingan rumah pada tanggal 23 Mei. Berita selanjutnya, Koeman bisa dipecat meski Barca memenangkan La Liga. Laporta geram karena kehilangan Granada. Beberapa anggota dewan di Barcelona menjadi semakin meragukan masa depan Ronald Koeman di klub, lapor Moises Llorens dan Samuel Marsden yang dilansir dari ESPN. Mereka percaya bahwa ide terbaik adalah memulai musim 2021-2022 dengan pelatih baru. Beberapa anggota dewan dikatakan percaya bahwa gaya bermain yang dikembangkan oleh Koeman tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang klub dan akan memecatnya, bahkan jika Barca memenangkan gelar La Liga. Joan Laporta sangat marah dengan kekalahan Granada saat Barca kehilangan kesempatan untuk memuncaki La Liga. Setelah mendukung pelatih secara terbuka selama kampanye pemilihan, Presiden tetap bungkam mengenai masa depan Koeman setelah pemilihan, bahkan menolak untuk mengatasinya setelah Copa del Rey. Xavi adalah salah satu opsi untuk menggantikan pelatih asal Belanda tersebut, meskipun Laporta juga mempertimbangkan pelatih Bundesliga dan Jerman. Saya sebelumnya telah mempertimbangkan untuk mempekerjakan Julian Nagelsmann, namun Nagelsmann akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Berita selanjutnya, dikabarkan bahwa Koeman sangat yakin bahwa dirinya tetap akan di Barcelona pada musim depan. Presiden Laporta menunjukkan kepercayaan dirinya sejak hari pertama dan dialah yang harus memutuskan tentang masa depan saya. Saya menandatangani kontrak selama 2 tahun di sini dan saya melihat diri saya memimpin kelompok pemain di musim depan, kata Ronald Koeman kepada media ketika ditanya tentang masa depannya. Menurut beberapa laporan, Dewan Direksi Barca tidak yakin tentang masa depan pelatih asal Belanda itu karena hasil yang didapat baru-baru ini. Ronald Koeman menandatangani kontrak 2 tahun dengan Katalan pada Agustus 2020. Menurut Gerard Romero, ketidakmampuan Koeman untuk mengalahkan tim besar dan lainnya membuat dirinya diragukan melanjutkan karir melatih di Barca. Pertama, tim Katalan percaya bahwa sang pelatih tidak mempersiapkan diri dengan cukup baik untuk pertandingan Barca. Dan kedua, mereka tidak puas dengan hasil melawan tim-tim besar. Dalam pertandingan melawan Real Madrid dan Atletico Madrid, Blaugrana mencatatkan 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Satu-satunya pertandingan besar yang berhasil dimenangkan Barcelona musim ini adalah Juventus di Liga Champions dan Sevilla di La Liga dan Copa del Rey. Di bawah Koeman, Katalan memenangkan piala, absen di Liga Champions dan Liga Super Spanyol, dan saat ini duduk di urutan ketiga di La Liga. Demikian berita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton.